Selamat datang dalam video pembelajaran daring untuk mata kuliah Aljabar Linear yang diselenggarakan di program studi Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Samratulangi. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang penyelesaian dari sistem persamaan linear. Ada 3 materi atau 3 pokok bahasan dalam video kali ini. Yang pertama adalah mengenai bentuk eselon baris, yang kedua adalah mengenai substitusi balik, dan yang terakhir adalah mengenai eliminasi Gauss. Oke, kita masuk pada bentuk eselon baris. Nah, misalnya ada 2 buah sistem persamaan linear seperti ini, ya, yang di sebelah kanan dan yang di sebelah kiri. Jika Anda melihat 2 sistem persamaan linear ini, maka ada satu pertanyaan untuk Anda. Menurut Anda, manakah sistem persamaan linear yang akan lebih mudah kita cari solusinya? Nah, jika melihat bentuknya dan melihat variabel-variabelnya, maka jelas sekali terlihat di sini bahwa sistem persamaan linear yang kedua pada baris ketiga atau persamaan linear yang ketiga, itu kita telah mendapatkan nilai dari Z. Sehingga sistem persamaan linear kedua ini lebih mudah untuk kita selesaikan. Nah, bentuk dari sistem persamaan linear yang kedua ini adalah bentuk eselon baris. Apa itu bentuk eselon baris? Bentuk eselon baris adalah sistem persamaan linear yang memiliki bentuk seperti tangga yang terbalik, di mana koefisien utamanya itu sama dengan 1. Ya. Oke, kita sudah tahu tentang bentuk eselon baris. Kita sudah tahu bahwa lebih mudah menyelesaikan dalam bentuk eselon baris. Sekarang kita lihat bagaimana penyelesaian dilakukan. Nah, jika sudah dalam bentuk eselon baris, maka kita lakukan yang namanya substitusi balik atau substitusi mundur. Oke. Kenapa disebut substitusi mundur? Karena kita selesaikan dari yang paling akhir. Dalam contoh ini, kita tahu bahwa Z sudah sama dengan 3. Ya. Maksudnya, kita sudah tahu bahwa Z itu sama dengan 3. Ya. Bukan Z-nya nilainya berapa kemudian jadi 3. Tidak. Maksud saya adalah kita sudah tahu bahwa Z sama dengan 3. Dari situ, kita lakukan substitusi ke persamaan linear yang kedua untuk mendapatkan Y. Dan kita substitusikan nilai yang Y dan Z ke persamaan linear pertama untuk mendapatkan X. Jadi karena sistem persamaan linear ini sudah ada dalam bentuk eselon baris, ya, maka kita akan menyelesaikannya dengan metode substitusi balik. Ini eselon barisnya, ya. Nah, kita sudah punya Z sama dengan 3. Sekarang kita cari Y dengan substitusikan Z sama dengan 3 ke persamaan linear kedua. Ya. Jadi persamaan linear kedua adalah Y tambah 2Z sama dengan 7. Jika Z sama dengan 3, maka kita akan mendapatkan Y tambah 2 kali 3 sama dengan 7. Dan karena 2 kali 3 adalah 6. Ya, ini tambah ya. Ini tambah. Maka Y sama dengan 7 kurang 6 atau Y sama dengan 1. Nah, sekarang kita sudah punya 2 bagian, ya, 2 bagian dari himpunan penyelesaian. Pertama Z sama dengan 3 dan yang kedua adalah Y sama dengan 1. Sekarang kita akan cari X dengan melakukan substitusi yang sudah dari 2 nilai yang kita dapatkan tadi. Jadi X tambah 3Y kurang Z sama dengan 2. Jika kita substitusikan Y, bentar, saya harus koreksi. Nah, mungkin ini juga perlu
kita perbaiki ya. Jadi oke. Ini adalah Y tambah 6 ya tadi. Oke. Dan ini adalah 3 kali Y. Nah, ini X tambah 3 kali 1 kurang 3 sama dengan 2. Nah, dia menjadi X tambah 3 kurang 3 sama dengan 2. Karena 3 dikurangi 3 adalah 0, maka kita mendapatkan X sama dengan 2. Dengan demikian, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear ini adalah X sama dengan 2, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 3. Ya, ini adalah cara melakukan substitusi balik untuk menyelesaikan sebuah sistem persamaan linear yang ada dalam bentuk epsilon baris. Baik, itu tadi penyelesaian menggunakan substitusi balik. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana jika sistem persamaan linear itu bukan dalam bentuk epsilon baris? Ingat dua persamaan linear yang tadi? Persamaan linear yang pertama, sistem persamaan linear yang pertama, itu tidak dalam bentuk epsilon baris. Nah, jadi kita harus melakukan perubahan agar sistem persamaan linear tersebut menjadi dalam bentuk sistem persamaan linear dengan bentuk epsilon baris, tetapi dia juga bukan hanya berbentuk epsilon baris, tapi dilihat di sini kata yang dicetak tebal, yaitu dia harus ekivalen. Ada 3 cara. Yang pertama, dengan mempertukarkan dua persamaan linear, jadi kita tukar posisinya, atau kita mengalihkan perkalian, kita melakukan perkalian sebuah persamaan linear dalam SPL itu dengan bilangan real yang tidak sama dengan 0, ya. Kalau kita kali dengan 0 kan hilang ya persamaan linearnya, maka tidak ekivalen lagi. Dan yang ketiga, kita mengkombinasikan ya. Jadi kita kalikan, kemudian kita jumlahkan dengan persamaan linear lainnya. Nah, ini adalah metode yang dikenal dengan nama eliminasi Gauss. Nah, karena bentuk epsilon baris ya, seperti tangga yang terbalik ya, maka disarankan prosedur ini akan dimulai dari sudut kiri atas. Oke, kita akan melakukan eliminasi Gauss agar supaya sistem persamaan linear yang di atas ini menjadi bentuk epsilon baris ya. Nah, karena tujuan awalnya membentuk epsilon baris ya, dalam bentuk epsilon baris, jadi bentuknya itu kayak begini ya, seperti tangga. Nah, kita mulai dengan pertama adalah mengeliminasi atau menghilangkan variabel X dari persamaan linear 2 dan persamaan linear 3. Nah, jika kita lihat di sini, untuk menghilangkan pada persamaan linear kedua, kita bisa melakukannya dengan menjumlahkan persamaan linear 1 dan persamaan linear kedua. Jadi di sini jika kita jumlahkan, maka kita akan dapatkan X. Wah, ya ini jelek ya. Oke. X kurang 2Y tambah 3Z sama dengan 9. Kemudian persamaan linear 2 adalah negatif X tambah 3Y sama dengan 1. Nah, jika kita melakukan penjumlahan, kita jumlahkan ya, maka kita akan melihat bahwa X plus negatif X itu
dia akan hilang X-nya. Kemudian minus 2Y tambah 3Y, berarti itu tersisanya Y ya. Kemudian 3 setnya tidak ada yang variabel tidak ada koefisien dengan variabel set di sini, jadi dia turun. Kemudian 9 tambah 1 adalah sama dengan 10. Nah, ini menghilangkan dari eh, persamaan linear kedua ya. Nah, bagaimana menghilangkan? Sekarang X sudah hilang dari persamaan linear kedua ya. Jadi kita dapat persamaan linear kedua yang baru ya. Dan di sini sekarang kita bisa menghilangkan, kita akan coba menghilangkan dari yang 3. Berarti ini kalau dia 2, berarti kita akan tambahkan negatif 2 kali persamaan linear 1. Berarti negatif 2 kali persamaan linear 1 adalah negatif 2x kurang minus 2 dikali 2, berarti itu akan menjadi positif ya, tambah 4y, karena itu adalah 3 kali minus 2, maka kita dapatkan negatif 6z sama dengan 9 kali negatif 2 adalah minus 18. Kemudian persamaan linear ketiganya kita tuliskan 2x kurang 5y tambah 5z sama dengan 14. Nah, kalau kita jumlahkan maka negatif 2x tambah 2x ya. Kemudian 4y tambah negatif 5y, berarti itu sama dengan 4 kurang 5y. Ini menjadi negatif y. Kemudian negatif 6z tambah 5z, itu berarti yang tersisa, bukan tersisa ya. Dia negatif 6 tambah 5 berarti 1 ya. Berarti ini negatif z minus 18 tambah 14, ini adalah negatif 4. Nah, di sini kita sekarang punya persamaan linear yang baru, itu x kurang 2y tambah 3z. Ini sama dengan 9 ya. PL1-nya tidak dilakukan apapun. Nah, PL2 yang baru kita taruh di sini ya. Jadi y tambah 3z sama dengan 10. Kemudian persamaan linear ketiga yang baru adalah negatif y kurang z sama dengan min 4. Nah, kita sampai di sini sudah bisa membuat bentuk dari kolom pertama itu sesuai dengan ini ya. Nah, sekarang kita akan bentuk kolom kedua ya, yaitu yang berkaitan dengan variabel y. Nah, berarti kan harusnya baris ketiga ini hanya ada z. Jadi kita melakukan eliminasi y dari persamaan linear ketiga. Kita menghilangkan variabel y dari persamaan linear 3. Nah, ini kalau lihat ini positif, ini negatif. Ya, kita bisa menghilangkan persamaan linear y dari persamaan linear 3 dengan cara menjumlahkan persamaan linear 2 dan 3 yang baru untuk membentuk persamaan linear ketiga yang lebih baru lagi ya. Jadi kayak contohnya begini ya, y tambah 3z sama dengan 10 negatif y kurang z sama dengan negatif 4. Jika kita jumlahkan maka y-nya hilang, 3z tambah negatif z, maka yang
yang didapatkan adalah 2Z sama dengan 4 tambah negatif 10 tambah negatif 4 adalah positif 6. Oke? Nah, ini kalau kita mau teruskan maka kita mendapatkan Z sama dengan 3. Nah, berarti sekarang kita punya sebuah sistem persamaan linear yang baru, X kurang 2Y tambah 3Z sama dengan 9. Kemudian baris keduanya masih sama ya, persamaan linear kedua maksud saya, tambah 3Z sama dengan 10 dan Z sama dengan 3. Kita lihat bahwa bentuknya sudah menyerupai tangga yang terbalik. Atau dengan kata lain, kita lihat bentuknya ya. Dengan kata lain, ini sudah ada dalam bentuk row echelon atau echelon baris. Nah, jika sudah dalam bentuk ini maka kita bisa melakukan penyelesaian dengan menggunakan substitusi balik ya. Jadi Z sama dengan 3 sama seperti di contoh waktu saya bahas tentang substitusi balik, maka kita substitusikan Z sama dengan 3 ke persamaan linear kedua. Berarti Y tambah 3Z sama dengan 10, Y tambah 3 kali 3 sama dengan 10, Y tambah 9 sama dengan 10. Otomatis jika kita pindah ruas yang 9, dia menjadi negatif 10 kurang 9, maka kita dapatkan Y sama dengan 1. Nah, kita sekarang substitusikan Y sama dengan 1 dan Z sama dengan 3 ke persamaan linear. Pertama, X kurang 2Y tambah 3Z sama dengan 9, maka X, jika kita substitusikan maka kita mendapatkan X kurang 2 kali 1 tambah 3, ini Z sama dengan 3 ya, 3 kali 3 sama dengan 9. Maka X kurang 2, 3 kali 3 adalah 9, dan di ruas kanan hasilnya juga adalah 9. Nah, maka kalau posisinya seperti ini, karena kalau kita pindah ruas dia jadi negatif ya, jadi kita punya X kurang 2 sama dengan 0, berarti kalau minus 2-nya kita pindah ruas, kita mendapatkan X sama dengan 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 2, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 3. Ini keasikan nulis Z nih. Nah, kalau Anda perhatikan ini adalah sebenarnya persamaan linear, sistem persamaan linear dengan solusi yang sama seperti yang saya bahas di substitusi balik ya. Oke, saya kembali sebentar ke slide sebelumnya. Nah, 3 persamaan linear yang ada di sini, baik yang pertama ini ataupun yang kedua ini, juga yang ketiga ini adalah persamaan linear yang sebenarnya itu saling ekivalen karena kita menggunakan baris-baris dari sistem persamaan linear itu sendiri ya. Jadi kita menggunakan sistem persamaan linear baris-baris atau persamaan linear dalam SPL ini untuk membentuk SPL yang baru ya. Maka ini sebenarnya adalah sistem yang saling ekivalen. Bagaimana cara tahu ya bahwa sistem tersebut saling ekivalen? Maka kita coba substitusikan. Misalnya tadi kan kita dapat ini ya, saya sudah tulis di sini ya. X sama dengan 2, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 3. Maka
Kita coba di PL1 dulu. Satu persatu kita coba ya. X kurang 2Y tambah 3Z sama dengan 9, maka ini adalah 2 kurang 2 kali 1 tambah 3, ya benar ya, X sama dengan 2, Y sama dengan 1, tambah 3 kali 3 sama dengan 9. Nah inilah 2 kurang 2 tambah 9. Tentu saja hasilnya sama dengan 9 karena 2 ini mati ya. 2 kurang 2 ini kan jadi 0. 0 tambah 9 ya 9. Kemudian pada persamaan linear kedua, negatif 1 langsung aja ya, tambah 3, maaf ini negatif 2 ya. Negatif 2 tambah 3 kali 1, negatif 2 tambah 3 kali 1 ya, sama dengan 1. Negatif 2 tambah 3. Ya benar ya, sama dengan 1. Oke, juga oke. Kemudian 2X ya, berarti 2, ini PL3 ya. 2 kali X itu sama dengan 2 ya. 2 kali 2 kurang 5 kali 1 tambah 5 kali 3 dengan 14. Kita lihat apakah hasilnya sama dengan 14. Maka dia adalah 4 kurang 5 tambah 15. Itu enggak sama dengan, ya betul ya. Jadi ini kalau kita kurangkan 4 kurang, kalau dari depan ya, 4 kurang 5 adalah minus 1, minus 1 tambah 15 minus ya. Ya, maka dia benar sama dengan 14 ya. Maka di sini kita bisa membuktikan bahwa dengan metode eliminasi Gauss tadi kita bisa mendapatkan sistem persamaan linear dalam bentuk eselon baris yang jika kita selesaikan dengan substitusi balik atau substitusi mundur, itu solusinya akan sesuai dengan sistem persamaan linear yang semula. Baik, itu tadi cara melakukan penyelesaian sistem persamaan linear dengan eliminasi Gauss untuk membuat sistem persamaan linear berada dalam bentuk eselon baris. Setelah dia ada dalam bentuk eselon baris, kita lakukan substitusi balik. Demikian untuk video saya kali ini. Akan saya lanjutkan materi ini dengan video-video saya yang selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih.